Ngobrol di warung kopi. Oh pemirsa, apa kabar pemirsa ini? Semoga pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah bagi pemirsa yang lagi sakit, Bang Iki doakan semoga cepat sembuh. Amin. Oke pemirsa, akhirnya setelah beberapa tahun mangkrak, akhirnya acara ngopi loh dari dunia Bang Iki kembali lagi. Jadi untuk episode kali ini Bang Iki udah bersama dengan salah satu udah kedatangan tamu di episode kali ini, namanya Siapa ya? Dipanggilnya sih Inak betul? Inak Real ya. Oke, Inak Real. Panggilannya. Channel YouTube-nya Inak Real ya. Ya. Oke, jadi Di bisa itu ya, di apa? subscribe. Di subscribe. Iya betul, subscribe. Jadi apa kesibukan sekarang nih? Nggak sibuk. Nggak sibuk. Kalau ditanya kesibukan nggak sibuk sebenarnya. Oke. Lebih ke fokus ke usaha. Usaha apa tuh kau tahu tuh? Usaha warung kopi. Oh, warung kopi. Pas pula acara kopi ini. Kayaknya boleh dia bisa ikut kita singgah ke situ. Betul apa? Boleh. Oke, sip. Pas ya. Pas sekali. Kak Ina, Kak Ina, aduh pakai ini. itu secara formalitas biasa. Kalau dari Bang Iki itu manggil orang cewek Kak. Kalau manggil yang laki-laki Bang gitu. Kalau panggil itu udah tuh. Lebih baik daripada ibu sih. Itu betul, daripada nek kan. Atau buyut enggak perlu kan. Jadi kesibukan selain itu kebetulan tuh Bang Iki ada ngecek di Facebook Kak Inak ya. Kalau Kak Inak tuh dulu tuh pernah juga menulis gitu atau jadi mentor menulis. Kalau boleh tahu tuh apa ya bahasanya? Inspirasi Kakak tuh sampai keluar ide pengen menjadi seorang penulis itu tuh gimana tuh Kak? Cerita awalnya. Cerita awalnya kalau misalnya cerita nih panjang kali lebar kali sama dengan luas gitu. Iya, tak apa. Itu kayaknya panjang kali lebar bukan luas ya. Iya, betul. Itu rumit. Entah itu. Segi panjang. Segi panjang. Kita tahu bahasa. Mohon maaf kalau salah ya, mohon maaf. Nah, jadi kalau misalnya terjun ke nulis itu, suka nulis itu dari SD sih. Dari SD. Bukan suka nulis, maksudnya suka berimajinasi. Oke. Jadi dulu waktu SD itu pernah buat komik tapi yang gambar apa? Kayak orang sebatang gitu tahu kan? Oh, Lidi. Orang Lidi. buat komik itu. Terus teman-teman tuh banyak yang suka ceritanya gitu. Sampai gara-gara pengen baca tuh sampai rebutan, dan akhirnya nggak tahu nih akhirnya berakhir di mana, dan sampai sekarang bukunya tidak pernah ditemukan. Sayangnya. Kalau misal ditemukan itu bakalan jadi apa ya? Legend. Ya, inilah awal mula imajinasi seorang Inak Real gitu. Dari imajinasi gambar Lidi itu baru akhirnya menjadi sebuah tulisan. Jadi pas mulai nulis-nulisnya itu pas SMP. Oh. Jadi teman-teman tuh selalu bilang Ina itu kasih aja satu tema, pasti nanti dia bisa mengembangkan sampai gimana gitu. Jadi tapi dulu itu masih belum ngeh kalau memang ada kemampuan di bagian nulis gitu. Oke. Mikirnya itu cuma memang suka berimajinasi aja gitu. Jadi kalau misalnya dikasih tema ini memang bisa langsung liar gitu. Wih, mikirnya. liar. Jadi hijau. Memang beda bahasa ya. Iya. Oke. Kalau tidak dibatasi itu bahaya gitu. Oke. Sejauh ini yang menjadi tantangan terberat bagi Kak Ina untuk menulis itu apa? Kita bakal sambung lagi karena banyak kita yang ngopi, jadi jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Oh, ada sponsornya juga. Ada mesti. Ngobrol di warung kopi. Drive M7, pembalap sebenarnya. Yang traveling. Minum. Lebih stamina, lebih bertenaga. Drink Drive. Ngobrol di warung kopi.
Udah gak? Udah. Oh udah, oke sip. Nah, jadi kita sambung lagi nih ceritanya. Enak. Jadi tantangan terbesar Kak Inak dalam menulis. Nah, kan tadi kan ceritanya kan dari imajinasi dari gambar nih. Nah, kalau selain mungkin ya, karena ada beberapa case itu kan kita ada momen dimana kita stuck di imajinasi. Mungkin ada tantangan lain yang Kak Inak hadapi dalam menulis. Tantangan ya. Tantangan itu rasa malas sih. Rasa malas. Oke. Karena kita kalau misalnya udah sekali aja malas terus kan berhenti tuh. Nah, mau bergerak lagi tuh susah gitu. Tahu lah kan kalau misalnya kita Iya, ngalamin itu gitu. pasti betul. Terutama Tak usah di-mention ya, soalnya itu udah traumatik gitu. Oke. Oh, jadi tantangannya ada di rasa malas. sama rasa nyaman sih. Oh, rasa nyaman? Rasa nyaman gitu. Jadi kalau Inak ya, personal Inak tuh paling takut rasa nyaman gitu. Oh. Sebenarnya kan kalau orang nyari kalau nyari sesuatu karena rasa nyamannya gitu. Yeah. Kalau Inak ya memang itu hal pertama juga yang perlu di apa sih namanya? Dipikirkan gitu. Maksudnya kalau misalnya kita mau milih sesuatu nyaman nggak kira-kira di kita menjalani itu. Cuma ketika kita menjalani dan kita ngerasa nyaman, sebenarnya rasa nyaman itu buat kita jadi malas gitu. Jadi malas untuk mengeksplor dunia baru karena ngerasa udah nyaman di situ. Jadi akhirnya kita nggak dapat ilmu baru kan. Gitu. Jadi kalau misal selain rasa malas, rasa nyaman juga gitu. Jadi kita tuh harus, kalau kita ngerasa tidak nyaman kan otomatis otak kita tuh dipaksa untuk berpikir gimana nih harus keluar dari zona tidak nyaman ini biar kembali ke nyaman. Nanti kalau udah dirasa nyaman itu juga jangan sampai terlena gitu, karena kan rasa nyaman bikin terlena tuh. Iya, betul. Kita udah lama fokus sama ini nih, sehingga kita ngerasa nyaman di sini, tapi ternyata tulisan-tulisan kita terbengkalai gitu, ada pekerjaan yang terbengkalai karena hal itu. Oke. Wah, ini satu yang unik sih, karena biasanya kalau udah nyaman kan bahasa nyaman tuh kayak kita gini Pak Boy. Aku udah nyaman nih bidang berdiri ini nih. Jadi udahlah gini ya lah. Iya sih memang betul sih. Salah satunya betul. Jadi apa yang Kak Inak lakukan untuk menghadapi tantangan itu? Dengan rasa malas dengan rasa nyaman so far ya. So far ya. Secara pengalaman lah. Kalau lagi males banget apa ya di titik jenuh ya, di titik jenuh kata orang ya. Di titik jenuh itu nyari baca buku sih, baca buku, karena dari buku itu kita dapat hal yang belum kita dapat sebelumnya atau jadi pengingat kita gitu kalau baca buku. Terus selain baca buku, nonton film yang inspiratif sih, karena kan kita ngerasa nih kayaknya apa ya gini-gini aja gitu hidup kita kan. Nah, itu kita harus cari sesuatu yang buat kita bisa terangkat. Misalnya kita suka nonton nih, kita cari tontonan yang memang kira-kira bisa mengangkat gitu. Nah, pengalaman berkesan dari Kak Inak nih selama menulis. Kak Inak menulis novel kan? Novel, oke. Nah, yang paling berkesan pengalaman Kak Inak dalam menulis novel itu baik dari itu prosesnya ke, ataukah itu hasilnya ke, ataukah itu apakah karya itu diminati banyak orang ke. Mungkin bisa di-share lah pengalaman Kak Inak yang seru lah istilahnya. Proses selama menulis itulah yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang, karena kita mikir ketika kita baca tulisan orang, oh bagus nih, dan orangnya tuh kayaknya hebat ya, begini begitu. Di balik bagusnya sebuah karya itu ternyata banyak sekali apa ya perjuangan penulisnya itu. Itu kalau misalnya Terelia atau Habibur Rahman atau Asmanedia itu kan memang yang udah papan atas lah istilahnya. Kalau misalnya masih remah-remah rengginang kayak gini kan itu baru terjun dan baru tahu gimana rasanya nulis gitu kan. Kita waktu itu diajarin bukan hanya menuangkan imajinasi kita ke dalam tulisan, tapi juga ngedit gitu, ngedit tulisan sendiri. Jadi kita juga diposisikan gimana rasanya jadi editor. Jadi enggak cuma nih tulisan aku edit lah, enggak kayak gitu. Kita enggak diajarin kayak gitu. Jadi kita diajarin gimana rasanya jadi editor. Jadi pas di situlah kita ngerasa ya Allah, tulisan kok masih hancur-hancur gitu.
Dan Oke. kita diwajibkan minimal itu 10 kali baca karya kita dalam satu hari. Oh. Karya kita doang, Karya itu kita tulisan doang. kita tuh kita Oke. baca 10 kali dan itu 10 kali. kayak Aduh. ibarat kita makan udah kenyang masih Wah. masih disuap dan itu pengen muntah, bener-bener pengen muntah, mabok Iya. tapi maboknya tuh mabok bukan mabok Asmara bukan? Oh, bukan kan begitu ya. asmara. Itu proses waktu dari bikin sampai ke launching tuh ada Speed. Halo Speed. Suaranya kedengaran. Kedengaran sih. Jadi saya hai kok. Ngobrol di warung kopi. Nyamuk dia. Oh. Nah, ini kan nyaman di aku bisa tidur. Autan Refresh Spritz. Tidur nyaman, nyamuk goodbye. Ngobrol di warung kopi. Oke. Jadi balik lagi bersama Bang Ike dengan Ina di Ngopi Lo biar tak cuy. Oh ya boy, kau ada pertanyaan enggak tuh? Dia. Ada sih. Tak ada. 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 Kau nanya apa? Nah, ini kan Mbak Ina ini kan tulisannya nih udah it's like a popular thing kan. Iya. Dan itu tuh judulnya Jingga Setengah Lingkaran kalau nggak salah ya. Betul. Nah, so would you tell us what's all behind Jingga Setengah Lingkaran kan? It sounds unique. So what's all behind that? Pertanyaan bagus kayak boy. Boleh tuh Kak? Is it sounds unique? Iya. Ya. Iya, jingga setengah lingkaran. Jingga warna setengah lingkaran. Jadi itu kayak sesuatu yang mungkin Bang Iki sebagai orang awamnya mungkin ini apa maksudnya nih? Gitu. Jadi unik. Oke. Nah. Jadi jingga setengah lingkaran itu adalah sebuah apa ya? Sebuah kata lain ya, kiasan bagi matahari di senja hari. Jadi kan itu baru setengah tuh, maksudnya setengah udah tenggelam, setengah masih nimbul. Oke. Nah, jadi ya kenapa ngambil judul itu karena di cerita yang Ina tulis itu banyak momen-momen yang memang bisa dibilang penting gitu, terjadi di senja hari. Dan dari jingga setengah lingkarannya itu kan itu cuma setengah tuh yang kelihatan, yang enggak kelihatan itu setengah. Itu ibarat kayak kita tuh mungkin sampai saat ini baru mengetahui kemampuan kita tuh setengah gitu, setengah dari kemampuan kita. Sebenarnya kita tuh masih punya kemampuan yang lain yang enggak kelihatan gitu. Jadi itu juga makna dari jingga setengah lingkaran itu. Jadi keep believing in yourself gitu. Jadi kayak kamu harus percaya sama diri kamu sendiri bahwa kamu tuh bisa gitu. Cuma ada kemampuan yang nggak kelihatan gitu. Jadi bisa jadi apa ya? Bahan untuk meningkatkan kepercayaan diri lah gitu. Prosesnya tuh dari maksudnya tuh maksud Bang Iki berapa lama dari pertama bikin sampai ke launching? Itu berapa lama tuh waktu itu? Kita waktu itu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan itu bisa dibilang prosesnya apa ya, paling sangat-sangat cepat bagi penulis pemula ya. Karena penulis pemula ya kan banyak apa ya, itu yang tadi itu rasa malas pasti kan. Tapi itu tuh benar-benar digenjot, pokoknya 3 bulan udah harus selesai dan bisa launching gitu. Jadi prosesnya, cuma ini waktu itu nulisnya memang udah sebelum ikut komunitas ya. Sebelum ikut komunitas itu emang udah nulis. Jadi sebenarnya kalau misalnya dihitung-hitung lebih dari 3 bulan kalau untuk Ina sendiri. Kalau yang baru ikut komunitas dan baru nulis itu 3 bulan.
Oh, jadi sebelum ikut komunitas itu udah menulis dulu draftnya ya Pak? Oh, oke. Jadi kan sebelum ikut komunitas ini tuh ikut belajar otodidak gitu loh. Otodidak ya. Jadi kalau misal ada lomba-lomba nulis ngikut nih, nanti dapat penghargaan gitu. Jadi akhirnya mikir udah awalnya itu cerpen gitu, belum novel. Okay. Jadi Ina tuh dulu belum bisa mikir yang terlalu panjang. Oh, Jadi kalau misal Iya. imajinasinya masih agak terbatas waktu itu. Jadi akhirnya dikasih saran kan, coba sambil baca buku. Jadi itulah sambil baca buku dan ini pikirkan kayaknya bagus deh kalau misal mau mulai nulis novel kalau misalnya gitu. Jadi ya udah mulai nulis, tapi nggak tahu tuh tujuannya ini tulisan bakal dikemanakan ya, belum tahu. Sampai akhirnya ketemulah komunitas itu. Oh, kawan-kawan waktu itu ada datang nggak? Ada. Kan kita satu orang itu dikasih kalau nggak salah 10 atau 5 undangan. Jadi 10 atau 5 undangan itu kita peruntukkan untuk orang-orang yang mau kita undang secara gratis. Jadi orang-orang itu nggak perlu beli tiket. Jadi Ina salah satu undangan itu untuk Ina undang satu kelas gitu. Jadi siapa yang bisa datang kalau enggak juga. Oke. Kita kan sekalian rekor muri makanya. Oh, rekor muri. Jadi alhamdulillah buku pertama ini itu masuk ke kategori rekor muri 117 penulis di Pontianak gitu. 117 penulis di Pontianak yang apa tuh? Yang apa? Kan 117 penulis itu salah satu dari 117 yang istilahnya kategorinya itu kenapa bisa masuk di Komuri gitu. Ya kan kita kalau ngajukan itu awalnya 100 penulis di Pontianak gitu. Itu udah dapat episode itu. Lanjut. Jadi ternyata 100 penulis di suatu daerah tuh udah pernah dimasukin rekor muri. Jadi akhirnya kita tambah 17. Tambah 17. Oke. Jadi Inak salah satunya gitu ya. Oh, mantap. Bravo. Oke, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini karena kopi masih belum habis boy kopi aku. Jadi kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Dari yang mana tapi kopi do beda. Ngobrol di warung kopi. Biasalah, capek, habis tengah jalan jauh. Ini tempat ini bikin nyasar kayak. Oh, Iki haus. Iki mau nggak nih? Apa ini? Coca-Cola. Coca-Cola? Iya. Dapat di mana? Beli tadi di depan, Ki. Oh, oke. Oh, makasih belum. Mau nggak, Ki? Minum aja, Ki. Oke. Berbunyi. Berbunyi ya. Coba, Ki. Oh iya, namun nggak cola ya? Iya. Nyembur. Segar kan, Ki? Mana? Terus mau? Enggak deh, Ki. Oh, yalah, makasih. Sorry, thanks. Pengen jalan-jalan? Jangan lupa minum Coca-Cola. Ngobrol di warung kopi. Oke, balik lagi bersama Bang Iki dengan Kak Inak dalam Ngopi Lo dan Acun. Oke, jadi tadi kita udah bahas-bahas soal tulis-menulis. Nah, mungkin pertanyaan sekarang nih lebih kepada soal nge-YouTube. Ini dia. Nah, jadi dari nulis tuh kebetulan Kak Inak sekarang ini juga sekalian seringan ada YouTube juga. Nah, mungkin bisa di-share ke Bang Iki juga nih kenapa apa namanya nih ceritanya kenapa bisa tertarik untuk coba-coba di YouTube. Santai. Bisa tegang. Di belakang layar ketawa bete. Oke. Waktu pertama sebelum memutuskan untuk terjun ke YouTube sih sebenarnya apa ya Pak, takut Takut karena YouTube ini kan bakalan ditonton banyak orang, bakalan dijangkau luas gitu. Takut melakukan kesalahan dan tentu itu bakalan menjalar ke halayak luas kan, publik kan. jadi sempet
Ina itu sebenarnya bukan orang yang suka tampil di depan sih sebenarnya. Oh, oke. Jadi memang sukanya tuh di belakang gitu, makanya di belakang tapi ada kerjanya gitu kan. Tapi ya nggak tahu kenapa ya pas itu ngerasa kayaknya seru deh kalau misal punya konten gitu kan. Oke. Dan mikir lagi kira-kira konten apa ya yang bisa membangun lah gitu. Awalnya mikirnya kayak gitu kan. Itulah kenapa enak punya 2 program kan di YouTube ini. Iya. Yang pertama itu memang karena hobi gitu Iya, kan, hobi kulineran. Kuliner, oke. Dan Bisa cek. bisa dicek gitu kan. Tapi kebanyakannya lebih ke hobi sih. Terus yang kedua ini itu apa yang membangun gitu. Jadi sama kayak Bang Iki gitu, hubungi orang, nah, kira-kira mau nggak nih collab gitu. Jadi berharapnya dari konten-konten itu tuh teman-teman bisa dapat inspirasi juga gitu. Kayak kita ngobrol bareng ini kan, semoga aja ada inspirasi yang bisa teman-teman ambil. Dan mirisnya orang Indonesia ini kan justru nonton sesuatu yang kayaknya kurang berfaedah gitu. Iya betul. Kebanyakan ya menurut survei loh. Betul. Bukan menurut survei, menurut realita. Oke. Jadi kemarin itu sempat ngerasa sedih sih karena ada artikel yang nulis ada konten YouTube yang 2 jam nggak ngapa-ngapain gitu, tapi dapat 3 juta viewers. Dan itu tuh kayak kita yang tuh jungkir balik mikirin konsep apa nih konten untuk selanjutnya tuh kayak gimana nih gitu kan, kita yang mikirin kayak gitu, dapat viewsnya tuh cuma dikit gitu. Dan memang kenyataannya memang orang Indonesia memang lebih suka yang sesuatu yang kayaknya aneh gitu. Okay. Jadi ada kebimbangan ya begitu lihat konten-konten kayak gitu lo antara mau konsisten dengan jalur kita atau mengikuti pangsa pasar publik Indonesia gitu. Tapi menurut Ina sih mau yang lagi trennya yang kayak gitu, kita tetap harus di jalan kita ya. Karena apa ya, niat awalnya kita kan mau membagikan manfaat nih. Kalau misalnya konten kita memang disukai tapi ternyata itu tidak membawa manfaat kan juga nggak bagus lah efeknya gitu. Apalagi yang sering nonton ini kan anak-anak kecil. Betul. Kalau orang-orang tua tuh kayaknya jarang deh. Orang tua jarang. Yang justru yang membuat viewers itu banyak itu karena anak-anak gitu. Jadi kalau misal kita mau nyuapin mereka sesuatu yang tidak bermanfaat kan berpengaruh sama saat mereka nanti dewasanya gitu. Terutama dalam karakter lah ya. Gitu. Jadi walaupun kita cuma jalan-jalan atau kita cuma makan-makan, tapi setidaknya ada edukasi yang kita masukin tuh gitu. Misalnya kalau misal lagi makan nih, tentu ya kalau misalnya Ina kan karena kuliner, jadi ada edukasi yang misalnya sebelum makan jangan lupa baca doa dulu gitu, atau kalau misalnya mau makan duduk dulu gitu, harus ada adab-adab yang kita ajarin juga gitu. Walaupun yang nggak semuanya yang nonton anak kecil, tapi kan yang orang tua juga kadang perlu diingetin kalau misalnya makan harus duduk gitu kan. Gitu. Jadi nggak anak muda sekarang tuh kalau dikasih tahu nggak bisa gamblang langsung kayak makan tuh harus duduk gitu. Tapi melalui contoh mereka kalau anak-anak muda sekarang, jadi dia ngelihat dia mencontoh gitu. Nggak bisa langsung kayak harus kau tuh gini nggak bisa gitu. Jadi harus smooth gitu. Pelan gitu lah ya, pelan-pelan gitu. Pelan tapi pasti. Iya. Oke. Sip. Oke, sekarang kita udah masuk ke segmen terakhir, yaitu segmen ini. Kalau question and answer itu masuk trivia ke bukan? I think yes, a little. Iya, Trivia? Mungkin lah ya. Jadi di segmen kali ini Bang Iki bakal bertanya. Jadi milih salah satu. Ya cukup gitu ya. Ada sekitar beberapa pertanyaan yang udah Bang Iki. Perlu berpikir nggak? Nggak ada perlu pikir, cuman milih salah satu aja. Gitu, jeblak gitu. Basically cuma milih salah satu. Jadi ada sekitaran beberapa pertanyaan yang udah Bang Iki catat di HP. Oke, siap Kak Ina? Oke. Insya Allah ya. Oke, jadi pilih mana?
terjun payung atau pergi ke luar angkasa? Keluar angkasa, aduh Luar angkasa, oke. Yang kedua, mampu berbicara dalam berbagai bahasa atau mampu memainkan semua alat musik? Pilih mana? mampu berbicara dalam semua bahasa. Ya, berbagai bahasa. Iya, berbagai bahasa. Berbagai bahasa, oke. Nah, ini yang nih. Pergi ke masa lalu atau perjalanan ke masa depan? Berjalan ke masa depan. Perjalanan ke masa depan, oke. Pengen punya kemampuan untuk membaca pikiran orang atau punya kemampuan untuk mengubah masa lalu? Membaca pikiran orang. Membaca pikiran orang. Oke, sudah itu saja pertanyaannya. Oh, nggak ada konklusinya. Nggak ada. Ini berarti enak itu. Nggak ada konklusi. Memang cuma pengen Tahu aja. Pengen tahu ya, pilih salah satu. Psikopat ya. Nggak ada, tenang. Nggak ada kaitannya dengan hal-hal kayak gitu, tenang ya. Oke. Ini cuma for fun saja. Oke. Oke, terima kasih Kak Inak udah join Bang Iki dalam Ngopi Lo untuk episode kali ini. Ini udah 2 tahun sih episode Ngopi Lo udah berkembang gitu. Jadi baru kali ini episode Ngopi Lo jalan lagi. Terima kasih banyak Kak Inak. Jadi buat pemirsa jangan lupa juga untuk cek YouTube-nya Kak Inak juga. Ada di situ juga banyak konten kuliner juga sama konten inspiratif juga ya Kak Inak ya. Ya. Dan juga jangan lupa untuk terus menonton Ngopi Lo karena di episode berikutnya Bang Iki akan kita bakal ngopi sama sosok-sosok inspiratif dan masih muda juga, pasti sepantaran atau enggak lebih tua sedikit lah. Muda pun 2 tahun 3 tahun pun jadilah, betul tak baik? Nah gitu. Jadi Bang Iki dengan Kak Inak pamit. Terima kasih sudah nonton episode ini dari awal sampai akhir. Semoga pemirsa bisa mendapatkan inspirasi juga dari episode kali ini. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Di tunggu kepanjangan ngopi, update kopi apa? Ayo. Ngobrol perkara ilmu ya. Ngobrol perkara ilmu, oke bisa. Ngobrol inspirasi bisa. Ngopi pun bisa, tapi Inak juga bisa. Iya, ngobrol perkara Ina ya. Good idea. Oke. Kayaknya itu bakalan jadi program Ina. Wah iya, kayaknya dia bukan dia kok Tagline, the tagline. Jadi tagline-nya pakai gitu ya dia boy. Oke, kalau gitu Bang Iki dengan Inak pamit. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Ngopi lo, biar tak cun. Harus ditutup dengan minum ya. Mesti. Ngobrol di warung kopi, nyentil sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil.